Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kasih setia Tuhan selalu ada dan selalu baru dalam hidup kita. Mari kita mau satu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, nafas hidup bagi kami bersyukur Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih buat semua pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kami membawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Tuhan Yesus, biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di keluarga kami, di tempat ini seperti di surga. Dan kami rindukan Tuhan pada pagi hari ini untuk melawat kami, untuk memulihkan keadaan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang selama-lamanya. Engkau baik selamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mulai. Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Selalu baru setiap hari rahmat-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita mau bersukacita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhanku maha dahsyat, Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segalanya. Tuhanku maha besar,
Engkau berikan kekuatan yang baru. Dia selalu menopang kehidupan kita. Mari kita mau arahkan hati kita, kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja, dan pandang kepada Dia, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Sungguh Bapa, kami mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah kekuatan di hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu, akan kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kekuatan yang baru hanya kami dapatkan di dalam Engkau, Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu kebenaran firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Mari berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini, dan lawat kami semuanya Tuhan. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat mengenal Allah dengan benar, dan kami Tuhan dapat melakukan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang sanggup untuk mengubah hidup kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk menuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang baik, yang serupa dengan Yesus, yang menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau kuduskan dan rayakan setiap kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan perkataan Allah saja yang menaungi dia Tuhan, dan sembunyikan dia di balik salib-Mu, dan urapi dia, urapi kami semua Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja dan memenuhi kami, dan memberikan kami hati seorang murid untuk kami bisa taat melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus menghasilkan buah dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat pagi semua. Ya, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Saya percaya semua saudara baik-baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar kembali, saudara, firman Tuhan, yaitu tentang nasihat, menasihati, mengajar, dan keteladanan. Ya, Rasul Paulus memberikan satu perintah dorongan kepada Titus untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, mengoreksi, mengajar jemaat-jemaat yang ada di Pulau Kreta dan para pemimpin yang ada setiap kota itu, saudara. Dan waktu saya pelajari melihat bahwa Pulau Kreta itu adalah pulau terbesar kelima di Laut Tengah. Ya, panjangnya kira-kira 250 km. Dan lebarnya bervariasi antara 13 sampai 50 km. Jadi Pulau Kreta ini terletak di ujung selatan, ya, kira-kira di LAG, kira-kira 100 km sebelah tenggara Yunani, ya. Dan sepanjang pulau ini sempit, ini terdapat gunung-gunung, ya, diantaranya diselimuti salju selama waktu itu di setiap tahun, ya. Nah, saudara, itu keadaan pulau tersebut, dan saya membaca juga bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus, jadi Rasul Paulus menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat di sana, yaitu ada problem-problem jemaat yang ada di sana dalam suratan Paulus kepada Titus. Jadi mengutip ada kata-kata seorang nabi, ya, nabi di Kreta yang mengatakan bahwa orang-orang Kreta memang pendusta, binatang-binatang buas yang mencelakakan, orang-orang gelojo yang menganggur. Nah, berita ini, ya, sampai ke telinga Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mendapatkan informasi ini, memberikan pesan mandat kepada
Titus supaya Titus mengajar orang-orang di sana. Ya, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana pesan Paulus kepada Titus untuk disampaikan kepada orang-orang tua, ya, laki-laki tua dan perempuan tua dan juga perempuan muda dan juga kepada orang-orang muda, saudara. Ya, dan hari ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus juga menyampaikan kepada Titus untuk sampaikan juga, karena di sana ada banyak pengangguran, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin mereka jadi guru-guru atau hamba-hamba yang tidak setia. Maka pesan ini disampaikan Rasul Paulus pada Titus supaya Titus mengajarkannya, menasihati dan mengajarkannya dan memberikan mereka teladan, saudara. Ya, jadi ini suatu pesan yang penting. Banyak kali kita bisa menasihati, kita bisa mengajar, tetapi kita tidak bisa memberikan teladan kepada orang yang kita ajar. Nah, pesan ini diberikan Rasul Paulus kepada Titus supaya Titus, engkau menasihati, engkau mengajar, dan engkau memberikan teladan hidup kepada orang-orang yang kau nasihati, teladan hidup pada orang-orang yang engkau ajari, supaya mereka melihat apa yang kau nasihati, mereka melihat apa yang kau ajari, sehingga mereka mengikuti jejak kehidupanmu. Ya, seperti Rasul Paulus pun memberikan contoh kepada Titus, saudara. Nah, kita akan baca dalam Titus pasal 2 ayat 9. Ya, pesan ini disampaikan, nasihat ini dan pengajaran ini kepada hamba-hamba. Ya, Titus 2 ayat 9 sampai 10. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan ada kata hamba, saudara. Ditujukan pada hamba-hamba. Dan ketika saya pelajari dari bahasa aslinya, hamba itu juga bicara tentang budak, hamba itu juga bicara tentang pelayan. Jadi seseorang yang menyerahkan dirinya kepada keinginan orang lain, ya. Dan dikatakan juga berkata mereka yang layanannya digunakan, ya, oleh Kristus dalam memperluas, memajukan perjuangannya di antara manusia, ya, dan juga mengabdikan diri kepada orang lain untuk mengabaikan kepentingannya sendiri. Jadi seorang hamba itu adalah seorang pelayan, ya. Seorang hamba itu adalah seorang pelayan yang menyerahkan hidupnya untuk melayani keinginan orang lain, ya, menyerahkan dirinya kepada keinginan orang lain. Siapa orang lain itu? Ada tuannya, saudara, ya. Jadi tuannya. Nah, itu dari kata bahasa aslinya. Jadi dia mengabaikan dirinya, ya, kepada orang lain. Dia mengabaikan kepentingannya hanya kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Ada tuannya, bosnya, atasannya, saudara. Ya, ini yang dikatakan di dalam bahasa aslinya, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kata yang kita baca ada terjemahan lain mengatakan, dan nasihatkanlah, dan ingatkanlah, dan ajarkanlah. Jadi Titus diberi pesan oleh Rasul Paulus supaya mengingatkan, ya, menasihati dan mengajarkan hamba-hamba itu. Jadi budak-budak itu dan pelayan-pelayan tersebut, saudara, ya, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Jadi hamba-hamba itu disampaikan adalah hamba-hamba tidak boleh berpikir bahwa keadaan mereka yang hina dan rendah membuat mereka tidak mendapat perhatian Allah atau bebas dari kewajiban dari hukum Allah, ya. Jadi Titus dipesankan oleh Rasul Paulus supaya dia memberitahu jangan sampai hamba-hamba budak-budak ini, pelayan-pelayan ini menganggap diri mereka hina dan rendah, ya, sehingga mereka membuat mereka tidak mendapat perhatian yang bebas dari kewajiban-kewajiban hukum Tuhan. Dan nasihat itu disampaikan juga karena mereka hamba manusia, mereka dibebaskan dari tugas melayani Allah. Tidak, ya, mereka tetap menjadi hamba manusia, mereka menyerahkan keinginan kepentingan untuk atasannya, tapi mereka juga jangan sampai melupakan bahwa tugas mereka adalah juga melayani Allah, ya. Hamba-hamba ini harus mengetahui dan melakukan kewajibannya kepada tuannya, pada bosnya, dan juga mata mereka harus tertuju kepada Tuhan, yaitu yang di surga, saudara. Jadi ini pesan yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, ya. Dan Titus tidak boleh hanya mengajar, memperingatkan tuan-tuan, ya, yang memiliki hamba-hamba terus yang ada di bumi, kewajiban-kewajiban tuan-tuan itu, tetapi Titus juga menyampaikan apa yang menjadi kewajiban dari hamba-hamba, budak-budak dan pelayan-pelayan itu, ya.
baik pengajarannya di depan umum maupun nasihat-nasihat secara pribadi yang bisa disampaikan oleh Titus, saudara. Nah, saudara, dikatakan tadi ada kata hendaklah, hamba-hamba itu hendaklah taat. Ini ada kata hendaklah, jadi ada suatu nasihat, ada suatu penekanan perintah, ya. Dikatakan hendaklah taat. Dari kata taat ini saya melihat dari terjemahan lain berbicara tentang hal harus tunduk, terus menaklukkan diri, mematuhi. Jadi ada satu sikap di hati para pelayan hamba atau budak ini, yaitu apa? Punya hati yang tunduk, punya hati di mana dia menaklukkan diri, mematuhi, ya, kepada tuannya dalam segala hal. Nah, ini kata hendaklah taat itu berbicara tentang harus tunduk, menaklukkan diri, mematuhi kepada tuannya, kepada atasannya, kepada bosnya dalam segala hal, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, harus ada ketundukan di dalam batin, ya. Itu dimulai dari hati. Ketundukan, ketaatan itu dimulai dari hati, di dalam batin, serta rasa hormat, ya, yang penuh ketaatan akal dan pikirannya. Jadi bukan hanya sekedar ada atasan bawahan dia tunduk-tunduk hormat, iya, tapi di hati mau berontak, tidak. Ini harus dimulai dari hati, ketundukan di dalam batin, rasa hormat mulai dari batin dan penuh ketaatan dan akal pikiran, saudara. Nah, sebab seperti ada tertulis, jika aku ini Tuhan, Yesus berkata sendiri, jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Kasih sayang penuh ketaatan yang kau tujukan padaku dengan perwujudan dan pernyataan-pernyataan yang sepantasnya secara lahiriah dalam melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini Tuhan berbicara bagaimana keadaan bangsa Israel, kepada orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Di mana, ya? Kalau aku di Tuhanmu, di manakah takut yang kepadaku? Kasih sayang penuh ketaatan yang kau tunjukkan kepadaku. Nah, saudara, ini pernyataan Tuhan sendiri. Nah, ini harus ada di dalam diri hamba-hamba. Kehendak mereka harus tunduk kepada kehendak tuannya. Keinginan mereka, kehendak mereka harus tunduk pada kehendak tuannya, bosnya, atasannya. Dan waktu dan usaha mereka harus tunduk kepada pengaturan dan perintah Tuhan mereka, saudara. Nah, jadi tadi hendaklah taat itu bicara tunduk, tunduk, menghormati dimulai dari hati, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan juga berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, mungkin saudara, Alkitab sudah menyatakan sendiri, kita bisa punya tuan, punya bos atasan yang baik, ramah, saudara. Tapi kadang-kadang saudara dan saya menemukan ada tuan atau bos atasan yang bengis, yang kasar, ya saudara. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Alkitab mengatakan tunduk, tetap kita sebagai bawahan, sebagai pelayan, sebagai hamba, kita tunduk dan penuh ketakutan pada Tuhan kita. Kita tetap menghormati dia sebagai atasan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kewajiban tersebut berasal dari kehendak Allah dan dari hubungan yang di dalamnya, saudara. Nah, inilah yang Tuhan mau. Oleh karena itu, hamba-hamba harus dinasihati supaya mereka patuh kepada Tuhan mereka sendiri, saudara. Ya. Nah, selanjutnya ada yang kita sampaikan adalah, saudara, saya melihat beberapa kata dari kata tunduk ini, ya, sama merendahkan diri, yang mereka takluk, ya, dan juga menaklukkan diri. Tadi sama, kita harus taat, saudara, ya. Terus juga bicara tentang yang lain adalah, dalam terjemahan yang lain adalah tadi tunduklah, hendaklah taat. Taat bicara tunduk dan hormat, ya, menundukkan diri, menaklukkan diri, ya. Terus selanjutnya berkata berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, berkenan kepada tuannya, berkenan ini saya melihat dari kata terjemahan yang lain, saudara. Dikatakan berkenan ini berkata usahakan untuk menyenangkan hati mereka. Menyenangkan siapa? Tuan, bosnya, atasannya. Tidak boleh membantah kata-katanya, tidak melawan kata-katanya kepada mereka. Jadi kata berkenan ini ada terjemahan lain berbicara tentang usahakan untuk menyenangkan hati atasan kita. Bukan mencari muka, saudara, tapi kita berusaha untuk menyenangkan hatinya dari hati kita dengan ketulusan bahwa dia atasan kita. Ya, kita tidak boleh membantah kata-katanya. Ya, tiada melawan kata-katanya. Apa yang disampaikan kita berusaha untuk menyenangkan dan melakukannya.
Itu kata berkenan. Jadi usahakanlah untuk menyenangkan hati. Jadi ada kata usaha, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal-hal yang lain dikatakan sungguh-sungguh menyenangkan hati mereka dalam segala hal. Ya. Nah, saudara, dikatakan juga jika perintahnya dan perintah Tuhan di bumi bersaingan atau bertentangan, maka kita diajarkan untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, saudara, kalau saudara menemukan atasan saudara untuk melakukan hal yang berdosa, yang jahat, saudara, ya, misalnya atasan dengan bawahan, misal bawahannya itu perempuan dan atasan juga ingin berbuat hal-hal yang amoral, bagaimana sikap seorang bawahan perempuan terhadap atasannya? Kalau zaman dulu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa karena dia budak, ya. Tapi saudara, di zaman sekarang kita ada punya aturan, sudah ada pelanggaran-pelanggaran, kita nggak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, bos kita, untuk mengikuti keinginannya, sehingga kita harus melayani dia dalam semua hal, dalam arti kebutuhan seksual dia, padahal kita bukan istrinya. Nah, untuk zaman sekarang kita bisa menolak, saudara, karena itu bukan bagian kita. Nah, jadi kita mesti melihat apa yang rule-rule yang harus kita perhatikan tentang kebenaran. Ada kebenaran firman Tuhan yang harus kita pakai sebagai dasar kita untuk menyenangkan Tuhan kita. Menyenangkan Tuhan kita dalam segala hal, harus ada batasan itu sesuai dengan hukum, sesuai dengan firman Allah, kebenaran. Ya, atau kita disuruh korupsi, ya kita bisa menolak, ya, apa yang dimintakan oleh atasan kita, saudara. Ya, nah jadi kita harus lebih menyenangkan Allah daripada menyenangkan atasan kita, dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kita, dan hukum yang ada di Indonesia menjadi dasar kebenaran kita juga. Ya, saudara, itu menjadi patokan buat kita, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, selanjutnya yang saya mau bagikan adalah kita melihat dalam Kolose 3 ayat 22 dikatakan. Kolose 3 22 sampai 24, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi dalam menyenangkan mereka, ingat apa? Takut akan Tuhan. Jadi kita ada dasar fondasi dalam menyenangkan atasan, bos kita. Kita harus ingat ada kata takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menyenangkan mereka melanggar firman Tuhan dan perintah Tuhan. Ya, norma-norma, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, di sini dikatakan waktu kita melakukan aktivitas kita sebagai hamba, sebagai karyawan, saudara. Nah, kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan itu pekerjaan saudara dengan sepenuhnya seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi saudara melakukan itu, saudara melayani Tuhan. Ya, di sini Rasul Paulus katakan pada jemaat di Kolose ini, ayat 24 katakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ingat, saudara, bahwa kita telah ditebus, kita milik Tuhan. Yang pertama yang menjadi Tuhan kita, bos kita adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah yang memiliki kehidupan kita. Dialah yang menjadi segalanya buat kita, saudara. Ya, dan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, saudara. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan melayani Tuhan di bumi menurut kehendak Kristus, dia dilayani. Dan yang demikian ini akan diberinya imbalan yang sesuai. Tuhan memberikan upah pada saudara pada waktu saudara melayani Tuhan di bumi ini dengan cara saudara menjadi hamba. Ya, menjadi pelayan, menjadi karyawan, di mana saudara bekerja, entah itu di sekolah, menjadi guru, ya, saudara punya atasan kepala sekolah, ya, saudara menjadi karyawan yang bersih sekolah atau menjaga sekolah, atau saudara bekerja di perusahaan, ya, atau saudara menjadi pelayan Tuhan di satu gereja, ya, saudara punya atasan, ya, atau saudara menjadi staf gembala. Nah, saudara ingat apa yang saudara lakukan, saudara ingat ada Tuhan yang menjadi Tuhan kita, dialah yang harus kita taati. Dialah yang memberikan upah apa yang saudara lakukan dengan sepenuh hati. Ya, saudara, dikatakan bahwa selanjutnya, saudara, kita akan belajar adalah di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai yang ke-7 juga berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar,
dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, kita lakukan itu sama seperti kita taat kepada Kristus. Lakukan itu dengan seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara telah diselamatkan oleh Tuhan, dulu saudara ada budak dosa, sekarang saudara adalah hamba-hamba Kristus, hamba kebenaran. Jadi Tuhan mau saudara dan saya dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan dalam pekerjaan saudara. Sebagai karyawan, sebagai guru, ya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sudah melakukan itu dengan sepenuh hati saudara, melakukannya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Dan ayat 7 katakan, dan yang rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Lakukan itu kalau sudah melayani Tuhan, sekalipun tidak ada bos kita, atasan kita, tapi Tuhan ada. Kita akan melakukan yang terbaik, saudara. Kita melakukan yang terbaik, kita akan melakukan yang benar, saudara. Karena Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan, saudara. Ya, oh puji Tuhan, saudara. Dan selanjutnya dikatakan tadi, sampaikan ini kepada hamba-hamba. Hamba-hamba itu adalah budak, adalah pelayan, ya. Dan dikatakan juga bahwa hendaklah taat ini bisa tunduk, menunduk, menguasai diri, ya, dan tadi bisa menyenangkan. Jadi kita mengabaikan keinginan kita, mengutamakan keinginan atasan kita, bos kita, tapi ada batas-batasnya, yaitu apa? Dengan takut akan Tuhan. Ya, ingat itu, dengan takut akan Tuhan. Kalau sampai atasan kita mengajar di luar firman kebenaran dan nilai-nilai norma-norma yang ada, kita bisa menolaknya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya Rasul Paulus berkata pada Titus, sampaikan ini. Titus menyampaikan, jangan membantah. Sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai karyawan, sebagai buruh, apa yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati kita? Kita lakukan itu seperti kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, jangan membantah. Dalam terjemahan lain dikatakan, tidak melawan kata-katanya, tidak menentang, tidak boleh membantah kata-katanya. Nah, berapa banyak saudara dan saya menemukan, atau saudara sendiri dan saya pun juga pernah mengalami, kita berbantah dengan guru kita, kita berbantah dengan atasan kita komplain, kita melawan kata-katanya, kita tidak setuju, kita menentang. Nah, saudara, ini sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan, saudara. Dan Rasul Paulus katakan lewat Titus, ajarkan ini, jangan membantah. Kalau atasanmu sedang sampaikan sesuatu, kalau Tuhanmu sedang menyampaikan sesuatu, dengarkanlah. Ya, jangan melawan kata-katanya, jangan menentang. Ya, kita tidak boleh membantah kata-kata dari atasan kita, saudara. Jadi ada, menurut pengamatan, ada dua kesalahan umum yang dibuat mendapat sorotan khusus. Apa kesalahan itu? Membantah, saudara, melawan atau mendebat, saudara. Ya, dan juga yang keduanya adalah bicara tentang curang atau mencuri. Nah, saudara, nah ini yang seringkali mungkin kita nggak berani ngomong, berbantah, tapi di hati kita membantah, melawan, berdebat. Itu juga sama, saudara. Tuhan melihat hati kita. Mungkin ekspresi kita oke, tapi ternyata dalam hati kita membantah, kita melawan, kita berdebat di hati kita. Kita berkata mungkin, bos ini nggak tahu, saya capek, bos ini nggak mengerti saya udah berusaha yang terbaik, tapi tidak ada penghargaan. Mungkin itu dalam hati kita ada omelan, dumelan di hati kita. Itu sesuatu yang nggak benar, saudara. Kalau saudara adalah saudara adalah orang yang ditebus oleh Tuhan, saudara adalah hamba Tuhan, dan saudara bekerja sebagai karyawan dimanapun, saudara belajar juga untuk tidak membantah, mendengar atasan kita sampaikan sesuatu, mendengarkan apa yang dia sampaikan tanpa berdebat. Ya, seorang hamba tidak punya hak untuk menyampaikan sesuatu, saudara. Dia punya apa? Punya kewajiban untuk mendengar apa yang atasannya sampaikan. Itu saudara perhatikan apa yang Yesus juga berikan teladan sama kita, saudara. Nah, saudara, jangan melawan, jangan berselisih dengan mereka. Jangan berkata-kata kepada mereka dengan bahasa yang tidak sopan atau memancing amarah. Berapa banyak kita perhatikan di lingkungan kita, saudara. Kita perhatikan di sosmed yang saudara dapatkan. Berapa banyak orang yang tidak suka dinasihati. Semua kita tidak suka dinasihati, tidak suka ditegur. Yang waktu kita berbuat salah, bos kita menegur kita, atasan kita menegur kita, kita marah. Nah, ya saudara, kita lupa, kita ditegur, kita marah. Saudara, ini sikap hati yang nggak benar, saudara.
Ya, ini sikap hati yang benar. Miliki hati seorang hamba yang benar-benar seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Yaitu apa? Jangan melawan, jangan berselisih, jangan berkata-kata kepada mereka dengan bahasa yang tidak sopan dan memancing amarah. Belajarlah untuk tidak berbantah dengan atasan kita, saudara. Sikap diam merupakan sikap hormat. Lebih suka menerima omelan atau teguran dengan sikap diam yang rendah hati. Tidak memberi jawaban yang penuh percaya diri atau berani. Ini sikap yang luar biasa. Kalau saudara belajar menjadi karyawan bawahan, menjadi pelayan, ya, menjadi hamba yang belajar untuk mendengar apa yang atasan kita sampaikan tanpa berbantah. Ya, saudara. Mendengarkan, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan selanjutnya yang kita bisa melihat apa saudara dikatakan juga, jangan curang. Ya. Jangan berbantah, jangan curang. Kata curang ini saya melihat ada terjemahan lain dikatakan dengan tiada mencuri, tidak menggelapkan. Nah, saudara, bagaimana saudara dan saya sebagai karyawan bekerja? Saudara mungkin pernah mengalami curang, saudara, atau menahan sebagian. Ya, bersikap curang, menahan sebagian, menahan bagi diri saudara sendiri atau menyelewengkan. Nah, kita melihat peristiwa yang terjadi beberapa banyak di sekeliling kita juga, ya saudara, menceritakan bagaimana karyawan yang curang, ya kan, atau ya pengalaman-pengalaman karya yang bekerja dan dipercayakan lalu dia bersikap tidak jujur. Curang ini berarti dia tidak jujur, ya. Berapa waktu saya juga punya usaha, ya saudara, punya usaha bengkel, saudara. Lalu saya pesan barang di Jakarta, lalu ada pengiriman barang, lalu saya cek barang-barang itu. Ternyata pengiriman barang itu tidak ada yang seperti saya cantumkan. Jadi ada kelebihan barang yang dikirim, saudara. Nah, berarti ada kelalaian karyawan bekerja dari Jakarta mengirimkan barang, kelebihan barang. Dan kalau kelebihan barang ini terus terjadi, maka perusahaan mengalami kerugian, saudara. Tapi saya coba menghubungi bosnya dan berkata, ini barang ada kelebihan sekian banyak. Ya saudara, lalu saya sampaikan, ini kenapa kok bisa kelebihan barang? Nah, bosnya juga saya sampaikan hal itu. Terus berapa waktu kemudian ada lagi kelebihan barang, saudara. Nah, kalau buat saya pribadi, saya untung, saudara. Ya, saya tidak masuk nota. Ya kan? Notanya pun tidak ada tertulis di situ barangnya. Nah, kalau saya berbuat curang, menggelapkan, bisa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita bersifat jujur. Saya sampaikan lagi kepada bosnya, bosnya ada pengiriman kedua. Kenapa kok bisa lebih barang ini? Saya tidak pesan barang ini, barang ini dikirim dan tidak tercantum di nota ini. Nah, saudara, bagaimana sikap saudara waktu menghadapi seperti ini? Apakah berkata ini aji mumpung kesempatan saya untuk bisa mendapatkan profit, keuntungan yang lebih? Tapi orang lain mengalami kerugian. Ya. Nah, bagaimana banyak juga karyawan yang bekerja, ya, mereka memang sengaja tidak jujur, saudara. Sehingga mereka bekerja sama dengan pembeli, melebihkan barang itu, lalu kelebihannya mereka berdua antara karyawan tersebut dengan pembelinya. Sehingga ada transaksi di luar daripada transaksi yang ada di kantor atau di toko, saudara. Nah, kecurangan ini terjadi karena apa? Karena karyawan ini, pelayan ini, hamba ini ingin mendapatkan lebih. Mungkin bisa jadi karena dia iri dengan atasannya, karena bosnya dan sebagainya, tapi ini sikap yang tidak benar. Ya, Tuhan menegur orang-orang yang ada di Kreta supaya mereka punya sikap hati yang benar. Jangan curang, jangan menahan sebagian atau menahan bagi dirinya sendiri, menyelewengkan. Nah, saudara, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus punya sikap yang tidak curang, yaitu jujur, saudara, tidak menggelapkan. Kita melihat peristiwa-peristiwa penangkapan. Kenapa ada KPK di Indonesia? Ya, karena ada orang-orang pejabat-pejabat atau ya orang-orang yang ada di Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga pemerintah negara dirugikan, saudara. Nah, ini berarti bersikap curang, saudara. Ya, atau harga yang seberapa di mark up, harga yang cuma 100 di mark up jadi 1000, saudara. Ini ada suatu kecurangan, saudara. Ya, betapa banyak kita dalam hidup kita yang disebut orang percaya, yang disebut mungkin pelayan Tuhan, disebut hamba Tuhan, kita juga bersifat curang, saudara. Ya,
Nah, waktu kita mengembalikan milik Tuhan, ya kan mestinya 10% minimal yang kita berikan. Karena semuanya itu milik Tuhan, saudara. Seluruh hidup kita, seluruh keuangan kita milik Tuhan. Tapi ternyata kita bersifat curang. Ya, kita tidak mengembalikan minimalnya, saudara. Paling nggak 10% yang kita beri rasa hormat pada Tuhan. Tapi apa, saudara? Kita salah gunakan. Kita gunakan itu untuk kepentingan kita pribadi. Atau kita gunakan itu untuk kemauan kita. Untuk apa? Terserah. Padahal Tuhan ajarkan setiap berkat keuangan minimal kita memberikan 10% itu kita bawa ke pembenaran rumah Tuhan. Kita curang, saudara. Maka di dalam kitab Malaki dikatakan kenapa kamu disebut katakan pencuri? Karena itu yang menjadi haknya Tuhan, milik Tuhan, semuanya milik Tuhan, saudara. Kita jadi pengelola, tapi paling nggak minimal 10%, tapi kita juga masih mau mengambil hak itu, saudara. Nah, ini sikap hati yang nggak benar yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa juga jadi hamba Tuhan mengajar jemaat untuk mengembalikan milik Allah. Tetapi kita bersifat curang waktu kita juga sebagai hamba Tuhan, saudara. Waktu kita ada di suatu organisasi, mestinya kita belajar juga taat bahwa organisasi ada aturan-aturannya. Tapi seringkali kita juga tidak taat. Kita bisa mengajari jemaat, tapi kita tidak bisa taat dengan organisasi yang telah menetapkan aturan-aturan buat kita untuk kita taati. Nah, bagaimana kita bisa mengajar dan memberikan teladan kepada jemaat yang kita ajar, tapi kita sendiri tidak belajar taat dengan organisasi yang membawa kita, menaungi kita. Dari kita tidak ada apa-apa sampai kita berhasil. Nah, ini sikap yang gak benar yang seringkali ada dalam diri kita, saudara. Ya, dan ini Tuhan tegur lewat Titus supaya kita jangan berbuat curang, jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita melihat beberapa ilustrasi, sampai ilustrasi. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ada pegawai, ya, melihat ada uang 500 juta di dalam kantong plastik hitam yang ada di kereta komuter, ditemukan oleh Egy, Sandi, dan Mujina, 2 orang petugas KRL di Jakarta, masing-masing merupakan petugas pengawal dan kebersihan kereta. Ya, kereta. Jadi waktu mereka berdua ini, Egy dan Mujina ini menemukan kantong plastik itu, dia tidak tahu ada isinya uang, tapi dia menyerahkan barang ini ke petugas layanan penumpang, passenger service di stasiun Bogor. Kemudian apa, saudara, penemuan ini disampaikan, ya kan, ke sistem kehilangan barang, sehingga akhirnya diambil kembali oleh pemiliknya, saudara. Saudara tahu, ternyata isi kantong plastik hitam itu berisi uang 500 juta. Bayangin, saudara, kalau si Egy dan Mujina ini orangnya tidak jujur dan dia mau mendapatkan lebih dari apa yang tidak punya, bukan haknya dia bisa buka, saudara. Tapi dia tahu ini bukan milik dia. Dan mudah diajarkan oleh perusahaan, kalau barang-barang yang ada bukan milikmu harus dikembalikan. Saudara, ya kembalikan, saudara, atas kejujuran mereka, kedua orang ini, Egy dan Mujina, Kementerian BUMN dan KAI, ya, memberikan apresiasi. Sampai Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, terjun langsung memberikan apresiasi buat keduanya. Setiap ada 3 jenis hadiah yang diberikan. Apa pertama? Dia menjadi pegawai tetap, diangkat menjadi pegawai tetap, saudara. Ya, lalu yang kedua dia dapatkan asuransi. Yang ketiga dia dapat handphone, saudara. Saudara, dan kuota internet. Saudara, begitu sulitnya untuk menemukan orang yang jujur, ya, di dalam kehidupan di lingkungan kita. Tapi saya percaya masih ada. Saudara dan saya itulah orangnya. Ya, kita bisa menjadi hamba, menjadi pelayan, ya saudara, yang jujur, saudara, mencerminkan Kristus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat juga contoh di Alkitab juga Gehazi juga, saudara. Gehazi adalah pelayannya, abdinya daripada Elisa. Ya, berapa kali dia melakukan pelayanannya kepada siapa? Kepada Elisa, dan dia lakukan dengan setia, saudara. Sehingga apa? Pada waktu kehidupannya dia lakukan setia, dia bisa dipercayakan. Tetapi terakhir dia tidak setia. Karena apa? Karena waktu Naaman sembuh lewat pelayanan Elisa, masuk ke sungai Yordan, saudara. Apa yang terjadi?
memberikan upeti, Naaman memberikan upeti terima kasih pada Elisa tidak menerima. Tetapi waktu Naaman kembali, Gehazi pergi untuk menemui Naaman dan mengatakan bahwa dialah yang diutus oleh Elisa untuk menerima dapat upeti tersebut, saudara. Dan dia minta, dan itu terjadi, sehingga Gehazi akhirnya pas dia pulang bertemu dengan Elisa, memanggil dia, dan dia tidak jujur. Ya, dia sudah mengambil upeti itu untuk dirinya sendiri, sehingga penyakit dari Naaman pindah kepada dirinya. Nah, saudara, betapa pentingnya kita menjadi hamba, menjadi pelayan, ya, baik sudah menjadi bawahan, ya, belajar untuk taat, berkenan, ya, tidak berbantah dan tidak curang, saudara. Dan apa yang Tuhan mau, Rasul Titus katakan, hendaklah kamu selalu tulus dan setia. Yang diinginkan adalah tulus dan setia, saudara. Katakan sama saya, tulus dan setia. Sekali katakan, tulus dan setia. Dikatakan hendaklah, ada kata nasihat dan perintah dari Titus untuk para hamba, budak, pelayan, buruh, karyawan, dan bawahan. Hendaklah selalu setia, saudara. Ya, setia. Dan dikatakan juga hendaklah selalu tulus dan setia. Dikatakan dalam terjemahan lain, tunjukkanlah bahwa kamu dapat dipercaya. Ya, melainkan di terjemahan lain yang kedua ada melainkan menunjukkan setia yang sempurna. Dan terjemahan yang lain kan selalu bersikap baik dan setia, menunjukkan iman yang baik, kesetiaan yang sempurna. Jadi Rasul Paulus menyampaikan pada Titus, sampaikan pesan ini, ajarkan, nasihatkan. Sebelum ini disampaikan, dinasihatkan kepada orang-orang yang ada di Kreta, kepada hamba-hamba, pelayan-pelayan, budak-budak. Ini harus menjadi bagian Titus dulu, saudara. Titus harus jadi contoh teladan. Untuk apa? Dia menjadi seorang pelayan yang tulus dan setia, menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya. Dia menunjukkan juga setia yang sempurna. Dia menunjukkan selalu bersikap baik dan setia, menunjukkan iman yang baik, kesetiaan yang sempurna. Karena tulus dan setia ini bicara tentang karakter, bicara tentang iman, saudara. Ya, tulus dan setia ini bicara tentang iman. Ya, iman disebutkan iman yang baik. Kalau saudara punya iman yang baik, saudara akan punya ketulusan dan kesetiaan. Ya, nah, kesetiaan yang sempurna inilah yang diinginkan. Ya, saudara. Dan selanjutnya yang saya mau bagikan adalah, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Yesus pernah mengutip, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Kalau kita jadi pelayan, jadi bawahan, jadi karyawan, ya, kita nggak bisa dipercayakan, ya, dengan apa yang kita dapatkan dari atasan kita. Bagaimana kita bisa dipercayakan memiliki sendiri, saudara? Kalau saudara bisa dipercayakan dengan harta orang lain, maksudnya dengan pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan oleh atasan saudara, ya, karena saudara sebagai bawahan, kalau saudara bisa setia, saudara akan dipercayakan untuk saudara bisa punya sendiri, saudara. Ya, maka dikatakan kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, kamu tidak akan dipercayakan perkara yang besar, saudara. Ya, dan inilah yang terakhir, apa tujuan dari semuanya itu? Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Supaya kehidupan jemaat yang di Kreta, supaya kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hidup saudara ini dalam segala hal yang saudara lakukan, semuanya itu memuliakan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang berkata, aku melihat benar-benar kamu adalah murid Kristus. Orang-orang berkata, benar, kamu adalah orang percaya. Benar, orang berkata bahwa kamu adalah anak-anak Allah, kamu adalah pengikut Kristus. Nah, itu yang menjadi tujuan, saudara. Supaya amanah, supaya di dalam segala perkara mereka itu menjadi suatu perhiasan. Orang memuji ajaran tentang Tuhan, menghiasi ajaran Allah, membawa kemuliaan bagi pengajaran Allah, Juru Selamat kita. Itulah sasarannya, saudara, yang Rasul Paulus inginkan dari kehidupan jemaat yang ada di Pulau Kreta. Saudara, terang kita harus bersinar di antara semua manusia. Supaya mereka, ya, karena melihat perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan benar kita sebagai karyawan, sebagai hamba, sebagai pelayan, dapat memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, saudara, Tuhan dimuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Ya, saya tutup untuk khotbah hari ini
Ya, pesannya adalah hamba-hamba hendaklah taat, berkenan, jangan membantah. Ya, selanjutnya apa? Jangan curang, selalu tulus dan setia. Ya, 3 hal ini saudara, hamba-hamba taat kepada Tuhannya. Ya, dan saya tutup supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudara, saya akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Kristus pada saat waktu saudara belajar menjadi karyawan, menjadi pelayan, menjadi hamba, ya, hamba yang taat, ya, hamba yang berkenan kepada Tuhan, hamba yang tidak berbantah, hamba yang tidak curang, tapi hamba yang tulus dan setia. Maka Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. Itu buktinya saudara adalah hamba-hamba Allah. Ya, saudara, jangan kita bilang saya hamba Allah, tapi hidup saudara tidak taat. Jangan saudara berkata saya hamba Tuhan, tapi hidup saudara tidak taat. Hidup saudara itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup saudara itu berbantah dengan Tuhan. Hidup saudara bersikap curang. Ya, kalau saudara mengatakan saudara adalah hamba Tuhan, kalau saudara adalah murid Kristus, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, orang percaya pengikut Kristus, saudara akan punya hati hamba pelayan, yaitu taat, berkenan kepada Tuhan, tidak berbantah, tidak bersikap curang. Ya, apa yang dilakukan? Taat dan setia. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya setiap kami pernah, ya mungkin di antara kami ada sebagai karyawan, sebagai pelayan, sebagai hamba. Dimanapun kami diberikan posisi Tuhan, dimanapun kami berada. Mungkin kami berada dalam suatu organisasi, atau kami berada di dalam bangsa ini. Tuhan juga mengajar kami supaya kami tunduk dan taat kepada pemerintah kami. Ya Tuhan, kepada atasan, setiap aturan yang ada pasti mempunyai makna dan tujuan buat kami. Berikan kami hati belajar taat Tuhan, belajar berkenan kepada atasan kami, terus belajar tidak berbantah, belajar tidak curang, kami belajar jujur Tuhan, dan biar kami punya hati yang tulus dan setia, menyatakan itu bukti iman kami percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Ajaran firman Tuhan yang akan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kami. Bapa, dimuliakan lewat kehidupan kami. Ampuni kami kalau semua kesalahan dosa kami. Sering kami mungkin berbantah dalam hati kami. Kami menentang orang tua kami, menentang atasan kami, menentang bawahan kami. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami jadi tuan juga yang salah, tuan yang tidak bijak, selalu menindas bawahan. Ampuni kami kalau sebagai tuan atau bos atasan yang tidak bijaksana. Ampuni kami setiap kami yang menjadi bos atasan, kami punya lagi di atas kami, yaitu Tuhan yang memperhatikan apa yang kami perbuat. Kami akan diadili sesuai dengan hukumnya Tuhan yang baik dan benar. Biarlah kami hidup dengan takut dan gentar selama kami ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan, melihat bahwa apa yang kami kerjakan dan lakukan, mata Tuhan tertuju dan melihat kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau bertobat hari ini. Kami mau mengaku segala dosa kesalahan kami. Perbaharui kami. Berikan kami sikap hati yang benar, seperti Yesus menjadi teladan buat kami. Pikiran yang benar, firman-Mu mengubah hati dan pikiran kami, dan perilaku kami sehingga akan bertumbuh menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Baik itu di dalam keluarga, di pekerjaan, di marketplace, dimanapun kami berada. Pakai hidup kami, ubah kami, dan tolong kami supaya kami menjadi kesaksian, menjadi terang bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Mari sudah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur biarlah ibadah yang kami lakukan ini pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, biarlah hidup kami semakin diperbaharui, roh, jiwa, dan pikiran kami. Biar apa yang kami lakukan ini, Tuhan, menyenangkan hati. Dan juga kami akan berikan persembahan-persembahan kami pada Tuhan. Apa yang kami beri, semuanya menyenangkan hati. Tuhan, terima segala persembahan kami. Tubuh kami menjadi korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan pada Allah. Ini ibadah yang sejati. Dan berkat keuangan yang Tuhan percayakan pada kami akan berikan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati semua persembahan kami. Dan berkati semua umat Tuhan
yang hadir secara online dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijaga, dijauhkan mara baik, kecelakaan, orang berbuat jahat. Yang sakit alami kesembuhan dari Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau yang sakit, terima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan, membebaskan kau, memulihkan ekonomi, memulihkan hubungan suami dan istri, memberkati suami istri yang belum punya anak, diberkati kandunganmu, sehingga tahun depan engkau akan punya anak di dalam nama Yesus. Dan diberkati engkau, ya istri yang sedang hamil, ibu-ibu, kandunganmu diberkati. Sehat-sehat janinmu dan ibu-ibunya juga sehat, sehingga lahir dengan selamat dan segala kebutuhannya tercukupi. Tuhan melindungi dan memberkati dengan ajaib. Alami berkat dan penyataan Tuhan ajaib dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu hati berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia, kami cintai. Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet Tuhan bersama keluarga mereka, anggota Dewan DPR Provinsi dan Kota, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, Tuhan KPK-nya, Tuhan pengurus KPK, Tuhan Mahkamah Agung, MK-nya, Jaksa Agungnya, Kepolisian, TNI, Polri. Kami serahkan dalam tangan-Mu, mereka bersatu hati melakukan apa yang jadi visi dan misi bangsa ini dan pemimpin kami Indonesia. Tuhan, terima kasih buat tenaga medis, para dokter, perawat rumah sakit, ya Tuhan guru, ya Tuhan dosen, berkati beri mereka kesehatan dalam tugas-tugas yang mereka harus lakukan. Tuhan melindungi bangsa Indonesia, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit sampah, dijauhkan dari segala gempa bumi, ya Tuhan dijauhkan dari tsunami dan sebagainya. Perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia, pemulihan ekonomi terus terjadi. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Terpujilah nama-Mu selamanya. Berkati semua setiap kami Bapa. Berkati GPKD dan pengurus pusat daerah dan seluruh pejabat gerejawi dan gembala sidang dan seluruh jemaat Tuhan yang ada bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dan terjadi terobosan-terobosan revival dan ajaib di seluruh pelosok Indonesia menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Saudara angkat tangan, saudara dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan kau terima seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa berikan bagimu. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menguatkan engkau, menghibur engkau, melindungi, menyertai engkau berhasil dalam semua hal. Engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus, menjadi mempelai Allah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Shalom, selamat pagi, tetap semangat, maju terus, sehat-sehat semua ya. Tuhan berkati.